nama saya Fiska Dewi. Saya jurusan Psikologi Islam BP 19. Di sini saya memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Konseling. Dosen pengampunya Mrs. Razeni dan Bu Putrieni. Selamat menyaksikan. Saya Fiska Dewi, saya sebagai konselor, saudari sebagai klien. Silakan saudari perkenalkan diri saudari. Perkenalkan Bu, nama saya Fitriani. Saya berasal dari Dharmasraya. Apa permasalahan yang saya bisa bantu saudari? Tiga. Apakah saudari pernah melakukan konseling? Berarti saudara konseling pertama dengan saya sekarang. Ya boleh. Ya. Baik, saya akan jelaskan tentang konseling. Konseling itu adalah penyuluhan atau pemberian. Baik, saya akan menjelaskan tentang konseling. Konseling itu adalah penyuluhan atau pemberi bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada individu yang mengalami suatu masalah dan teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Jadi, apa permasalahan saudari? Dan silakan saudari ceritakan kepada saya. Baik Bu, jadi seperti ini. Saya sudah menjalin hubungan selama 4 tahun kurang lebih ya Bu. Awalnya keluarga saya dan keluarga pacar saya ini baik-baik saja Bu, saling komunikasi dengan baik. Namun jadi seperti ini Bu, saya pernah mengalami 4 tahun silam kurang lebih pacaran dengan seorang awalnya hubungan kami itu baik-baik saja Bu, tidak ada permasalahan baik dari diri saya, baik dari laki-laki itu ataupun dari kedua orang tua kami Bu. Namun di tahun terakhir yang kemarin itu orang tuanya tuh berubah kepada saya Bu. Saya pergi ke rumah dia, cuman tidak dihadiri oleh seorang ibunya Bu. Saya merasa mungkin apa ya salah saya, apa ya kurang saya buat salah apa ya terhadap keluarga dia dan anaknya. Saya seiring berjalan waktu saya bertanya kepada diri saya, salah apa yang saya telah lakukan sehingga orang tuanya itu berubah drastis kepada saya, seperti tidak menyukai saya lagi. Padahal awalnya baik-baik saja Bu, antara keluarga saya maupun keluarga dia. Tiga. Begitu saudari. Lalu bagaimana perasaan saudari pada saat itu? Saya merasa sakit hati Bu, karena hubungan yang dimulai karena rasa cinta itu dengan saya merasa sudah komitmen dengan anaknya, tapi kedua orang tuanya seperti itu kepada saya jelas lah Bu, saya merasa kecewa, sakit hati. Hubungan saya itu tidak sebentar dengan anaknya itu sudah 4 tahun Bu, dan keluarganya itu tiba-tiba mengabaikan saya gitu. Tiga. Lalu bagaimana tanggapan keluarga saudari kepada saudari? Lalu bagaimana tanggapan keluarga saudari tentang keluarga dia yang cuek kepada saudari? Ya, keluarga saya menyuruh untuk mengakhiri hubungan itu Bu. Tapi saya merasa begitu menyayangi dia karena hubungan saya itu sudah hampir 4 tahun ya Bu. Dari zaman saya SMA gitu, dari awal saya masuk SMA. Orang tua saya ya melihat sikap keluarganya tidak baik kepada saya tuh ya suruh mengakhiri dan melupakan dia Bu. Bagaimana respon dari pacar saudari tentang sikap orang tua dia ke saudari? Saya menceritakan kejadian yang mengacuhkan saya ya saudari kepada pacar saya itu, orang tuanya yang mengacuhkan saya kepada pacar saya menceritakan. Namun respon pacar saya ini seperti tidak percaya, seakan-akan dia mengira saya ini memfitnah orang tuanya
tidak menyukai saya itu. Seakan-akan saya yang dituduhnya untuk tidak menyukai keluarganya gitu kan. Dia bolak-balikan kesalahan itu kepada saya. Dia bilang kamu ingin meninggalkan saya, dia bilang seperti itu kepada saya, Bu. Namun orang tuanya itu benar-benar tidak menyukai saya, Bu. Dan 3. apakah saudari sekarang menjalin hubungan dengan dia? Tidak, Bu. Saya sudah mengakhiri hubungan itu semenjak orang tuanya tidak menyukai saya dan keluarga saya pun sudah menyuruh untuk melupakan dia. 3. Apakah saudari dengan dia masih berkomunikasi atau bagaimana? Untuk saat ini tidak, Bu, karena hubungan kami sudah berakhir kurang lebih 1 tahun yang lalu. Namun di sini saya ingin meminta saran terhadap Ibu. Saya ingin berteman baik dengan dia gitu, walaupun kami tidak pacaran lagi, Bu. Sebab saya tidak ingin kami awalnya dulu pacaran baik-baik, Namun di sini saya meminta saran kepada Ibu, bagaimana caranya menjalin hubungan dengan baik dengan dia di luar kata pacaran, Bu. Saya ingin berteman baik dengan dia tanpa ada rasa sakit, kecewa. Karena masa lalu itu bagi saya ya masa lalu gitu kan, Bu. Masa lalu itu tidak mungkin kita bawa ke masa sekarang atau masa depan kita nanti gitu kan, Bu. Sebab jodoh ini nggak ada yang tahu kan, Bu. Nah, lalu bagaimana ya, Bu, membuat dia itu mau berteman dengan saya gitu, selayaknya saya berteman dengan teman-teman saya yang lain tanpa ada permusuhan, sakit hati, mengingat masa lalu yang telah terjadi gitu, Bu. Karena di sini dia sudah juga punya pacar ya, Bu. Saya juga sudah punya. Namun saya ingin berteman baik dengan dia, Bu. Lalu bagaimana itu caranya, Bu, agar dia itu tidak merasa dendam kepada saya gitu, melupakan masa lalu kami yang Bu, masa pacaran kata Ibu kan. Jadi meskipun saran dari saya, saudari harus tetap berbuat baik kepada dia meskipun dia tidak merespon terhadap saudari. Sedikit saya sarankan kepada saudari harus tetap berbuat baik kepada dia meskipun respon dia itu kurang baik kepada saudari. Karena sedikit saran dari saya, saudari itu harus berbuat baik kepada dia meskipun respon dia kepada saudari itu kurang baik. Karena hati seseorang dan pikiran itu susah dikontrol atau ditebak. Jadi saudari itu harus berbuat baik kepada dia. 3. Baik, di sini saya ada sedikit saran untuk saudari. Saudari harus berbuat baik kepada dia meskipun respon dia kepada saudari kurang baik. Karena hati seseorang dan pikiran itu susah dipahami dan ditebak. Jadi saudari harus berbuat baik kepada dia meskipun dia tuh ada dendam kepada saudari. Saudari itu bagaimana ya, itu hak dia dan urusan dia kepada saudari. Lalu jadi gini, saudari, apabila saudari bertemu dengan kedua orang tua dia dan bagaimana tanggapan saudari tentang keluarga dia, apa saudari tegur sapa dengan dia atau gimana itu? Baik saudari, ketika saya bertemu dengan orang tua dia, saya sering tegur sapa orang tuanya meskipun respon orang tuanya itu kurang terhadap saya. Semenjak yang lalu tuh sampai sekarang ini saya sudah tidak berhubung apa-apa lagi dengan dia ya. Saya bertemu dengan orang tuanya tuh tetap saja orang tuanya itu mengabaikan saya gitu.
Dan 3. sedikit saya bertanya kepada saudari, waktu saudari pacaran dengan dia, dan apakah saudari berbuat salah atau menyinggung perasaan dia, sehingga orang tua dia terhadap saudari itu kurang baik, tidak suka atau gimana? Baik Bu, setahu saya pribadi ya Bu, saya tidak pernah menyinggung orang tuanya ataupun membuat orang tuanya sakit hati ataupun anaknya sekalipun, saya tidak pernah menyakiti mereka gitu ya Bu. Tapi saya juga tidak tahu entah kesalahan apa yang saya perbuat. Namanya juga manusia kan Bu, kesalahan-kesalahan itu ada yang kita ketahui atau yang ada yang tidak gitu Bu. Cuman dulu tuh orang tuanya itu pernah berkata kepada anaknya mantan pacar saya ini kan anak satu-satunya kan Bu, tidak punya adik ataupun tidak punya kakak. Jadi kalau seandainya saya menikah dengan anaknya itu, saya ini dibawa ke rumah mertua saya gitu, calon mertua saya itu. Namun keluarga saya tidak menyetujui itu Bu. Sebab Ibu tahu lah kan Bu, saya orangnya kurang gitu, nggak mungkin kan saya satu rumah dengan mertua saya gitu, pertengkaran yang ada kan Bu. Jadi mungkin di situ orang tuanya tidak menikahi saya karena saya tidak mau diajak ke rumah dia setelah menikah tuh Bu. 3. Jadi seperti itu ya saudari. Ya. Jadi di sini saudari sudah jelaskan tentang hubungan saudari dengan dia, sudah berakhir dalam 1 tahun yang lalu. Mengapa saudari mendatangi saya, sedangkan hubungan saudari dengan dia sudah berakhir 1 tahun yang lalu, dan saudari apakah ingin kembali dengan dia atau bagaimana? Baik saudari, iya saya tahu, saya sudah menceritakan kepada saudari bahwa hubungan saya sudah berakhir kurang lebih 1 tahun yang lalu ya saudari. Saya sudah memiliki orang lain dan dia juga sudah memiliki orang lain ya saudari. Di sini saya dibilang tidak ingin kembali, tidak. Saya tidak ingin kembali gitu. Saya cuma ingin menjalin hubungan baik dengan dia, dalam kata lain teman, sebatas teman. Saya ingin berteman dengan dia dengan baik gitu, karena saya pernah dekat gitu. Saya tidak ingin bertengkar hanya setelah jadi putus. Saya bertengkar, saya tidak suka itu saudari. Saya ingin berteman baik gitu, tanpa melibatkan perasaan masing-masing gitu, dan melupakan masalah-masalah masa lalu yang telah terjadi, seperti itu saudari. Dan Ya. jadi gini ya saudari, saudari itu harus berteman baik dengan dia, berkomunikasi baik dengan dia, meskipun dia tuh tidak ingin berteman baik dengan saudari. Itu kan hadiah, urusan dia gitu. Apakah masih ada permasalahan saudari sampaikan kepada saya? Untuk saat ini cukup segitu saja. Saya menceritakan sedikit permasalahan saya terhadap Ibu. Terima kasih Bu waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mama saudari, intinya sekarang saudari tetap berbuat baik meskipun responnya kurang baik.